Karena serangannya itu brutal banget, ada beberapa bayi yang hangus terbakar dan kepalanya itu terpisah dari badannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman yang dirahmati Allah. Bagi teman-teman yang belum tahu bahwa Israel pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 kemarin itu melakukan serangan udara ke daerah pengungsian Tel Al Sultan di Rafah. Dan Rafah itu merupakan zona yang dibilang sebagai zona aman, dalam tanda petik zona aman Israel. Jadi kita tahu 2,3 juta warga di Gaza itu mengalami penjajahan, kebrutalan dari Israel selama bertahun-tahun. Nah, Israel terus memerintahkan warga Gaza agar mengungsi ke daerah Rafah yang dijadikan sebagai zona aman katanya. Dan di Rafah itu sendiri padat banget. Ada sekitar 1,5 juta orang yang hidup di sana, dan di situ berdesak-desakan. Kebanyakan di situ adalah tenda sementara yang ditempati oleh para pengungsi dari jalur Gaza. Jadi luasnya cuma 64 km persegi yang dihuni oleh 1,5 juta orang. Dan itu menjadi target serangan kebrutalan penjajah Israel ini. Kita tahu Israel itu kejam gitu ya. Tapi nggak taunya serangan terakhir ini sangat-sangat kejam. Apa aja kekejaman penjajah Israel ini? Yang pertama adalah 2 hari sebelum penyerangan sebenarnya Mahkamah Internasional pada hari Jumat itu 2 hari sebelumnya udah memerintahkan Israel untuk menahan serangan militer ke Rafah dan membuka akses bantuan kemanusiaan. Tapi itu nggak digubris sama Israel. Cuman 2 hari setelah diperintahkan untuk menahan serangan, malah diserang di Rafah di bagian pemukiman. Dan pemukiman itu kebanyakan tenda-tenda yang dihuni oleh penduduk sipil. Terus kejamnya lagi adalah yang disasar, yang dijatuhkan bomnya, ada 8 bom yang dijatuhkan, itu tepat di atas pemukiman warga pengungsi yang ada di Rafah itu. Dan terjadi pada malam hari saat mereka ingin bersiap untuk istirahat. Jadi kejam banget gitu ya. Udah disuruh ke zona aman, nggak taunya zona aman itu tersendiri yang nggak aman gitu ya, yang malah menjadi lokasi penyerangan atau pembantaian dari penjajah ini. Ledakannya besar banget, sampai mengakibatkan 45 orang tewas dan 249 orang luka-luka. Ini kata Kementerian Kesehatan di Palestina. Bahkan kesaksian warga yang ada di sana menyaksikan bahwa itu tenda-tendanya pada meleleh semua. Bahkan tubuh-tubuh manusianya pun ikut meleleh. Ini sangat kekejaman yang sangat luar biasa. Ini sangat kejam sekali. Bahkan ada bayi yang hangus terbakar jasadnya dan kepalanya terpisah dari badannya. Mungkin teman-teman pernah lihat gambar-gambar gitu ya, ilustrasi ada bapak-bapak megang bayinya di sosial media gitu. Nah, itu bukan gambar bikinan, tapi itu beneran kejadiannya. Jadi karena serangannya itu brutal banget, ada beberapa bayi yang hangus terbakar dan kepalanya itu terpisah dari badannya. Ya, terus bapaknya itu mengangkat jasad bayinya terus diperlihatkan ke media agar dunia itu tahu kekejaman Israel kayak gimana. Dan ini beda sama fitnah yang ditujukan kepada Hamas, waktu Hamas difitnah bahwa mereka memenggal kepala-kepala bayi waktu penyerangan ke Israel, padahal itu hoax banget. Dan bahkan beritanya itu dulu sampai disebut oleh Presiden Joe Biden gitu kan, bahwa Hamas itu memenggal kepala, tapi bahkan nggak ada buktinya gitu kan. Itu cuma hoax yang dibesar-besarkan. Tapi ini kejadiannya betul-betul terjadi ya, bahwa ledakannya sungguh besar gitu, sampai ada bayi yang terpisah antara kepala dan tubuhnya. Itu ada videonya beredar di sosial media, di Instagram banyak tuh ya. Dan itu menggambarkan betapa kejamnya Israel, karena dia benar-benar berniat untuk membunuh genosida penduduk Palestina.
Sekarang ribuan rakyat Palestina di Rafah itu terjebak di Rafah tanpa dukungan medis karena perbatasan Rafah itu nggak dibuka, perbatasan yang ke Mesir itu nggak dibuka, jadi dukungan medis minim, keselamatannya juga belum tentu selamat, gitu, belum tentu aman, di situ juga menetap juga belum tentu aman gitu kan, dan kebutuhan hidupnya juga banyak yang nggak tercukupi, makan aja susah gitu ya. Sebagian bahkan ada yang membongkar sendiri tenda-tendanya lalu dia pergi dari Rafah yang disebut sama Israel sebagai zona aman, padahal nggak ada yang aman di Palestina. Dan jangan lupa tetap dukung Palestina, sebarkan informasi tentang Palestina, dukung Palestina lewat sosial media, dan juga dukung dengan memboikot apa aja yang berafiliasi atau mendukung Israel, kita boikot pokoknya, dan gunakan suara kita untuk bersuara di media sosial atau turun aksi ke jalan untuk mendukung kemerdekaan Palestina. Kita doakan semoga saudara-saudari kita di Palestina Allah berikan kemenangan, Allah berikan kemerdekaan negara Palestina, dan semoga Allah bebaskan Masjid Al-Aqsa dari penjajahan Israel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.